saya kan usahanya distribusi barang untuk wilayah garis dengan Banyumas. Itu meliputi 4 kabupaten di Jawa Tengah. Hari Rabu kemarin mau berangkat, saya berangkat ke sini kan hari Sabtu, jadi saya Jumat ke Jakarta dulu karena harus terbang ke Balikpapan. Hari Rabu saya mengalami usaha saya itu, kendaraan saya yang biasa untuk kirim distribusi itu terbalik gitu loh. Truknya terbalik, truknya terbalik. Luar biasa. Saya mikir, aduh Tuhan, kok mau berangkat malahan ada masalah seperti ini. Jadi saya kan mikir, aduh, istri saya malah ngomong, wis kamu aja yang berangkat, nanti saya ngurusin. Enggak lah, saya kalau kamu nggak berangkat, saya juga nggak berangkat. Nanti mending Pak Sugiarto sama teman satu lagi aja yang berangkat. Tapi istri saya juga sudah ngomong waktu bertemu Pak Sam yang pertama kali ngomong, kalau Pak Sam undang kami. Nanti kalau kita ada acara di Bontang, kamu datang ya. Istrinya udah ngomong, ya boleh kita datang lah. Tapi hari Tuhan biar atur semuanya, yang misalnya usaha saya tinggal biar bisa diatur sama orang. Tapi ternyata kok malah pas hari Rabu itu kendaraan saya terbalik. Terus ada lagi masalah Pak. Ya apa itu Pak? Yang menarik ini Pak. Ayo jelasin Pak. Pegawai saya udah 14 tahun, yang ngurus hampir seluruhnya lah. Itu kemarin kok minta keluar gitu loh. Udah tambah ini, ada tambah lagi. Ada lagi satu Pak. Ya apa lagi itu Pak? Penjaga malam saya. Makannya. Saya kan rumahnya mewah Pak. Mepet sawah maksudnya. Bukan mewah seperti yang ada. Rumah mewah saya, biasa kalau malam saya cuma ada penjaga malam Pak. Itu karena ada masalah rumah tangga, dia stres, gak bisa kerja lagi Pak. Gila ya Pak ya? Jadi gila, stres. Ditinggal istrinya pulang ke rumah orang tuanya karena ada masalah rumah tangga. Saya juga bingung, ini kok 3 persoalan langsung dan kami gak datang lah. Tapi memang benar tadi juga Pak, itu Pak Sugiarto itu yang waktu firman yang pertama itu dia ngomong, ya saya nggak tahu lagi dapat masalah yang terbalik, itu Pak Sugiarto kirim ke saya itu, biar Tuhan yang bertindak. Pas saat itu memang kami yang juga harus mikir apa segala, jam 2 malam itu urusannya selesai. Dan luar biasanya polisi juga nggak ngurusi Pak. Padahal itu menghambat perjalanan. Coba kalau ada kecelakaan kan mungkin ya di sini sama lah ya. Pasti didatangin polisi lah. Ini sama sekali polisi nggak campur tangan lah. Itu ya kami juga percaya itu juga kuasa Tuhan lah. Dan terus tentang pegawai pas hari Kamisnya baru ngomong, Bu, Pak, saya nggak jadi keluar lah. Biar kita terus di sini. 2 masalah selesai. Masalah ketiga saya juga bingung kalau ditinggal penjaga malam pun rumah saya nggak ada yang nemenin. Kalau kita tinggal di situ, kakaknya dia ini langsung waktu hari Rabu malamnya juga udah ngomong, dah kamu pakai orang saya lagi lah. Berarti selesai lah. Emang Tuhan luar biasa, Tuhan yang kita semua memang luar biasa, diselesaikan semua masalah kita semuanya. Terima kasih Pak. Ya, tadi Pak Yosef sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Sekarang kita mendengar soal istrinya ya. Ibu, kira-kira bagaimana sikap Ibu sebagai seorang istri waktu lihat musibah-musibah itu? Apalagi saya dengar Ibu baru datang dari San Francisco hari Selasanya ya Bu ya. Nah, bagaimana sikap Ibu waktu melihat banyak masalah dan bagaimana menguatkan suami pada waktu itu? Silakan. Saya hanya ingin menambahkan, ya mungkin saya belum mengenalkan diri ya. Ya. Saya istri Bapak Ibu Yosef. Nama saya Leni dan ini suami saya Yosef. Kami mempunyai anak 2, ya, cewek 2-nya seperti Pak Sam. Umurnya juga seperti anak Pak Sam juga 2-nya. Saya di sana ya seperti dikatakan tadi bahwa kami mendistribusikan barang-barang mungkin snack untuk anak-anak seperti mungkin Bapak Tenggo, teh gelas dan sebagainya. Kemudian saya juga dipercaya Tuhan bahwa untuk melayani hamba-hamba Tuhan yang datang ke Purbalingga. Jadi saya bersyukur sekali
saya bisa mengenal hamba-hamba Tuhan yang besar seperti Pak Sam. Saya bisa berkenalan dan hamba-hamba lain seperti Pak Jeffrey, dan semuanya saya jadi mengenal mereka, dan juga saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu Sugiarto. Saya boleh ikut mereka melayani ke desa-desa, walaupun kami hamba suami istri tidak bisa apa-apa. Saya hanya diberi kepercayaan oleh Tuhan bahwa saya boleh melayani hamba-hamba Tuhan. Amin. Saya sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan. Bahkan saya bersyukur pada waktu ketemu Pak Sam di Purbalingga, saya katakan, Pak Sam, saya minta didoakan Pak. Saya ingin mempunyai pegawai yang bisa saya percayai gitu sebagai tangan kanan. Jadi pada tahun yang lalu adik Pak Yosef itu masih membantu saya. Kemudian bulan Desember dia keluar karena dia mempunyai bayi, dan juga dia berjualan di rumah. Dia berjualan nasi uduk di depan rumah. Jadi dia tidak bisa membantu kami. Sebenarnya saya kerepotan gitu loh. Saya kalau ikut Pak Sugi, kalau ikut di gereja, saya juga kesulitan karena saya tidak bisa meninggalkan usaha saya. Saya bilang ke Pak Sam, saya minta didoakanlah saya, biar saya dikasih orang yang bisa saya percaya. Kemudian Pak Sam, nanti saya ikut ke Bontang, saya bilang gitu. Pak Sam bilang gini, ah Ibu, kalau didoakan nanti kalau udah dapat pasti nggak datang. Saya bilang, saya janji saya akan datang. Saya janji, saya bilang gitu. Kemudian sebetulnya itu juga janji itu ternyata adiknya Pak Yosef. Seminggu sebelum saya ke Belanda, saya bilang gini, saya minta tolonglah kamu jualan nasi uduknya berhenti dulu, membantu saya gitu. Habis saya pulang, dia katakan begini, Ci, apa saya di sini saja ya? Aduh, luar biasa bahwa itu sudah dijawab doa saya. Jadi saya bisa kesini, bisa pergi kemanapun karena ada adiknya Pak Yosef yang mengurus usaha. Terus saya ingat janji juga ke Pak Sam. Saya bingung, saya harus janji, itu suatu nasar ya, bahwa saya janji Pak Sam harus datang ke Bontang gitu ya. Ternyata tantangannya banyak sekali. Saya merasa sungguh luar biasa. Sebelum saya kesini, saya baru pulang dari San Francisco hari Selasa pagi. Saya baru bongkar-bongkar koper. Itu pegawai yang tadi dikatakan suami saya tukang jaga malam itu, dia sudah ngomong sendiri gitu loh, stres. Aduh, saya bingung, ini mau pergi ya, gimana ya? Terus dia bilang, udah kita keluarin aja, dihentikan saja, takutnya ada apa-apa gitu ya. Terus hari Rabu kecelakaan yang mobil. Aduh, ini tanda apa ya? Apa kita? Saya bilang suami saya, apa kamu aja yang berangkat lah, saya enggak gitu. Tapi sungguh Tuhan luar biasa. Saya banyak dapat firman. Saya dapat firman begini. Kalau tadi Pak Yosef dapat serahkanlah segala khawatirmu, segala hidupmu, maka Tuhan akan bertindak. Saya mendapat firman begini. Akulah pemiliknya, kamu hanya mengelola. Itu dimana saya lupa, saya katakan, oh ya Tuhan, terima kasih bahwa semua adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak mau mengambil apapun, itu adalah kehendak Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa. Kemudian saya katakan, oke lah, saya berangkat. Puji Tuhan, saya bersyukur saya boleh sampai di Bontang. Saya merasakan sukacita bertemu Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Sam sekeluarga. Saya merasa sungguh luar biasa diperhatikan oleh keluarga Bapak Sam. Itulah kesaksian kami. Terima kasih.